Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mu'alaf di sesi debat yang terjadi 26 April kemarin ya di Surabaya kalau nggak salah ya, antara Pendeta Isra Soru dan Pendeta Budi Asali melawan Ustadz Donditan dan Ustadz Umar. Lalu teman-teman sekalian, beredarlah video di mana ada seorang Kristen yang mu'alaf di akhir peribadatan seperti kalian lihat di cuplikan tadi. Ya, jadi ini sangat apa ya teman-teman sekalian, sangat membanggakan umat Islam gitu ya, karena ternyata memang Pendeta Isra Soru kalah, Pendeta Budi Asali kalah, sehingga ada orang yang mu'alaf ya, meninggalkan Kristen. Terbukti Kristen itu agama kafir gitu ya. Kristen itu tidak benar. Buktinya ada yang mu'alaf ya. Nah, benarkah demikian teman-teman sekalian? Mari langsung saja untuk kita cek videonya, karena Pak Pendeta Isra Soru sudah memberikan keterangan yang jelas berikut ini. Saat ini saya mau memberikan sebuah informasi terkait dengan debat kemarin antara saya dan Pak Budi Asali melawan Pak Donditan dan Pak Umar. Jadi seperti yang saudara sudah saksikan dalam perdebatannya ya, bagaimana argumentasi mereka kami hancurkan. Sebaliknya serangan-serangan dari kami tidak mereka jawab dengan tuntas, apalagi yang Umar itu ya. Nah, tapi ketika video itu diposting di YouTube dan juga TikTok dan lain sebagainya, saya membaca beberapa komentar di sana. Lalu komentar di sana ada yang mengatakan begini, bahwa merasa diri menang, tapi ternyata dalam debat itu ada yang mengambil keputusan jadi mualaf. Makanya di akhir acara itu ada acara seorang perempuan, cewek kah, masih bujang kah, atau ibu saya nggak tahu, tapi dituntun untuk memberikan kalimat syahadat. Nah, itu ditaruh di bagian akhir dari acara debat, sehingga menunjukkan atau memberi kesan bahwa hasil dari perdebatan itu adalah ada seorang yang jadi mualaf. Ya, makanya muncul komentar bahwa ya Pak Isra dan Pak Budi merasa yakin menang, tapi faktanya ada yang jadi mualaf dalam perdebatan itu. Nah, saudara-saudara, memang ada acara setelah itu, yaitu acara mensyahadatkan seorang. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah memang seorang perempuan itu yang jadi mualaf itu adalah hasil dari perdebatan? Setelah mengikuti perdebatan, dia seorang non-Islam atau seorang Kristen lalu mengambil keputusan untuk jadi mualaf gara-gara lihat perdebatan itu? No, omong kosong. Kenapa? Karena kalau itu bicara tentang Kristen, yang semua yang Kristen di situ datang dan bertemu dengan saya dan Pak Budi Asali, dan yang hadir di dalam ruangan itu kira-kira Kristen itu sekitar 10 orang saja, dan mayoritas saya kenal. Ya, mayoritas saya kenal, dan mereka juga datang ketemu dan juga memperkenalkan diri. Sementara itu cewek yang nanti dimualafkan itu saya sudah lihat itu sebelumnya. Dia sudah ada di grup Islam sana, sudah pakai jilbab. Mereka dari Jakarta itu sekitar 15 orang, dan sepertinya dia termasuk dari kelompok sana yang datang dari Jakarta. Ya, dengan kata lain, sebelum debat berlangsung dia tuh sudah Islam atau sudah ada di pihak kelompok Islam itu. Ya. Nah, mungkin saja dia memang menjadi mualaf, tapi bukan saat perdebatan itu. Mungkin saja dia beberapa saat sebelumnya sudah mau atau bersedia jadi mualaf, lalu ditunda acara syahadatnya, tunggu pas ujung akhir perdebatan supaya memberi kesan bahwa nah inilah hasil perdebatannya. Hasil perdebatan itu adalah ada seorang non-Islam atau seorang Kristen yang akhirnya memutuskan jadi mualaf untuk menunjukkan bahwa ini hasil perdebatannya. Padahal itu omong kosong, itu settingan semua. Orangnya tuh sudah Islam sebelumnya atau minimal sudah ada di dalam kelompok Islam bersama-sama dengan mereka. Saya lihat orangnya kok, ya, saya lihat orangnya dia ada di grup sana sudah pakai jilbab segala macam di situ kok. Nah, nanti setelah acara debat selesai baru mereka bikin acara itu. Nah, jadi kalau yang ngomong bilang wah ternyata gara-gara debat itu ada yang jadi mualaf, nah itu kamu tidak tahu apa-apa yang terjadi di sana. Itu semua settingan untuk menunjukkan seolah-olah mereka berhasil, padahal tidak. Ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah dengarkan bersama dari penjelasan Pendeta Ezra Soru. Dan di sini teman-teman sekalian kita akan melihat karena Pendeta Ezra Soru itu ada di tempat, gitu ya. Pak Pendeta Budi Asali itu ada di tempat, ya. Dan menurut keterangan dari Pak Pendeta Ezra Soru tadi, ternyata memang itu adalah mualaf settingan, gitu ya. Settingan dalam artian begini, bisa jadi dia ini seorang Islam, ini yang pertama ya. Tetapi berpura-pura bersahadat di akhir debat untuk ya membuat sebuah sensasi. Ya memang walaupun hal ini tidak kita bisa buktikan ya bahwa itu settingan dia seorang Islam lalu dia menjadi seorang Kristen di situ bersahadat. Nah, settingan yang kedua dugaan kita adalah dia ini memang sudah ada niat masuk agama Islam. Ya, kita tahu sendiri apa motivasi mereka, teman-teman sekalian. Ya, kalau bukan modus-modus lain itu ya, saya tidak percaya sekali orang masuk Islam lalu dengan motif sangat baik ya. Karena berdasarkan pengalaman selama ini ya, melihat para mualaf-mualaf yang kemudian setelah udah masuk ke agama Islam ya, mereka bertakiah, ya, mereka berbohong gitu. Mereka mengaku sebagai tokoh ini, tokoh itu dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya kita tidak percaya. Nah, ini mereka sengaja setting. Kalau memang dia benar adalah seorang Kristen lalu masuk ke agama Islam, maka ini sudah disetting sedemikian rupa sehingga sengaja dibawa ke sana dalam perdebatan tertentu ya tersebut ya, perdebatan tersebut, sehingga pada akhir perdebatan itu dia disahadatkan ya untuk ya mengatakan bahwa Pendeta Ezra Soru kalah ya gitu ya, mereka keliru dan lain sebagainya gitu ya, tidak bisa menjelaskan Yesaya 53 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Nah teman-teman sekalian, jelas ya di dalam Yesaya pasal 53 saya pernah diskusi kepada seorang Yahudi ya, seorang Yahudi yang menganut agama Yudaism itu mereka juga pun ya tidak menunjukkan bahwa itu kepada bangsa Israel, tapi ini menunjuk ya atau merujuk kepada pribadi seseorang yang menjadi hamba gitu ya, yang tentu saja menderita gitu. Nah ini kalau dalam perspektif Kristen ini tidak lain dan tidak bukan, ini pasti ditujukan atau ini pasti telah digenapi
melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam perbuatan itu pendeta Rasul bilang, oke lah, jangan kita klaim itu untuk Yesus. Tetapi apakah itu untuk bangsa Israel secara universal, atau ini ditujukan kepada seseorang? Nah, ini seseorang ini kepada siapa gitu? Nah, maka nanti kemudian kita akan mencari siapa yang akan pas, yang menggenapi gitu ya, nubuatan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Ya, jadi ini yang kemudian teman sekalian selalu dipersoalkan oleh mereka. Ya, jadi ya puji Tuhan ya, dengan adanya perdebatan ini terungkap fakta yang sebenarnya. Bagaimana hal itu ya nyata, bahwa nubuatan tentang Yesus Kristus yang menjadi kurban yang sejati, dia menjadi penggenapan daripada hukum Taurat dan kitab para nabi, yang tentu saja membebaskan kita dari perbudakan dosa, teman sekalian. Kita ditebus melalui darahnya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka percayalah kepadanya, jangan menunda-nunda, jangan banyak pikir. Ya, kenapa? Karena Anda menyesal seumur hidup Anda jika Anda tidak percaya pada Yesus. Karena satu-satunya bisa membawa Anda ke dalam kerajaan surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka percayalah kepadanya, maka pasti engkau akan selamat. Saya Arif Kule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.